Chen Ping hanya merasakan tubuhnya bergetar beberapa saat, lalu dia terbungkus dalam seberkas cahaya, dan seluruh tubuhnya menghilang di depan matanya. Ketika Chen Ping membuka matanya, dia menemukan bahwa dia sudah berada di kaki Gunung Yaoding. Gunung Yaoding di depan kami terus-menerus mengeluarkan asap dan bebatuan beterbangan kemana-mana. Rusak, Ruyan dan yang lainnya masih di gunung. Ketika Chen Ping melihat ini, dia langsung terkejut. Jika Gunung Yaoding runtuh, bukankah berbahaya jika Liu Ruyan dan yang lainnya masih berada di gunung tersebut? Tepat ketika Chen Ping hendak menyelamatkan Liu Ruyan dan yang lainnya, dia melihat seseorang berlari ke arahnya dengan tergesa-gesa. Ketika orang itu mendekat, Chen Ping menemukan bahwa itu adalah Ouyang Wufeng. Setelah melihat Chen Ping, Ouyang Wufeng tersentak dan berkata, "Rekan Daois Chen, di mana yang lainnya? Cepat keluarkan semua orang dari Pulau Yaoshen." Orang-orang dari Sekte Zantian Fa menyerang terlebih dahulu. Ayahku telah memimpin orang untuk melawan, tapi aku khawatir kami tidak akan bisa melawan lama-lama. Dia memintaku untuk segera memberitahu semua orang dan meninggalkan Pulau Yaoshen secepat mungkin. Apa? Orang-orang Tianzan Dazong sudah mulai menyerang. Chen Ping sedikit terkejut, awalnya dia mengatakannya 3 hari kemudian, tapi sekarang hanya 2 hari. Ya, mereka menyerang terlalu tiba-tiba, jadi mereka tidak punya banyak waktu lagi untuk meninggalkan Pulau Dewa Pengobatan. Dan apa yang terjadi dengan Gunung Yaoding? Kenapa tiba-tiba runtuh? Ouyang Wufeng tidak mengerti mengapa Gunung Yaoding tiba-tiba runtuh setelah sudah ada selama ribuan tahun. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu dalam 1 atau 2 kalimat. Tolong segera beritahu yang lain. Mereka mungkin sedang melarikan diri dari Gunung Yaoding sekarang. Saya akan bertemu dengan Sekte Penghancur Surga dan membantu Tuan Pulau Ouyang. Chen Ping harus membantu Ouyang Xing menghentikan Fazong Zantian, jika tidak, Fazong Zantian akan membunuh Pulau Dewa Pengobatan dan berkolusi dengan Su Tianzuo, dan semua ahli pengobatan akan mendapat masalah. Setelah Chen Ping selesai berbicara, rune langsung mengalir ke seluruh tubuhnya, angin kencang bertiup, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi api dan menghilang seketika. Chen Ping menggunakan langkah pengendalian kebakaran untuk bergerak cepat menuju ke arah Ouyang Xing. Ouyang Wufeng menatap Chen Ping dengan tatapan kosong, wajahnya penuh keterkejutan. "Ini terlalu cepat," kata Ouyang Wufeng kaget. Pada saat ini, semua orang di gunung sedang berlari menuruni gunung dengan putus asa. Batu-batu yang hancur beterbangan kemana-mana. Untungnya, semua orang menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk membentuk perisai agar tidak terkena batu. Berlari ke kaki gunung dalam satu tarikan napas. Kali ini Liu Ruyan dan Chen Wenliang menghela napas panjang. Kemudian Zhou Qian dan semua orang di keluarga Zhen juga turun gunung. Kemudian datanglah orang-orang yang dipimpin oleh Su Tianzuo dan Bao Longxing. Melihat Gunung Yaoding yang runtuh di depan mereka, semua orang berada dalam kebingungan. Mereka tidak mengerti mengapa tiba-tiba menjadi seperti ini. Chen Ping seharusnya masih berada di gunung, aku ingin menemukannya. Liu Ruyan memandangi Gunung Yaoding yang runtuh dan ingin segera masuk dan mencari Chen Ping di antara reruntuhan. "Nona, dengan kekuatan Tuan Chen, semuanya pasti akan baik-baik saja. Mungkin runtuhnya Gunung Kuali Obat juga disebabkan oleh Tuan Chen." Ni Heng menarik Liu Ruyan dan berkata. Tidak lama setelah Chen Ping menghilang, Gunung Yaoding runtuh. Mungkin itu salah Chen Ping. Dengan kekuatan rekan Daois Chen, dia akan baik-baik saja, jangan khawatir. Chen Wenliang juga berbicara untuk membujuk Liu Ruyan. Liu Ruyan menjadi tenang, tapi masih ada ekspresi khawatir di wajahnya. "Presiden Chen, mengapa Gunung Kuali Obat tiba-tiba runtuh?" Zhen Yuandao dan yang lainnya datang dan bertanya pada Chen Wenliang. Bagaimanapun, Chen Wenliang dan yang lainnya hampir berada di puncak gunung, dan merekalah yang paling mengetahui fenomena aneh di puncak gunung. "Saya juga tidak tahu. Ada tangga menuju puncak gunung. Tapi tangga itu terlalu memaksa sehingga saya tidak bisa menaikinya." Rekan Daois Chen memanjat, lalu yang lainnya menghilang.
Setelah beberapa saat, tanah mulai berguncang dan Gunung Yaoding runtuh. Chen Wenliang berkata jujur, mungkinkah Chen Ping menerima warisan Dewa Pengobatan, sehingga Gunung Yaoding mulai runtuh? Zongqing melangkah maju dan berkata, arti penting dari Gunung Kuali Obat adalah warisan dari Dewa Pengobatan. Jika warisan tersebut diperoleh oleh orang lain, Gunung Kuali Obat tidak akan ada artinya. Jadi masuk akal kalau itu runtuh. Itu mungkin. Zhen Yuandao mengangguk. Sekarang warisan telah diperoleh, Gunung Yaoding mungkin saja runtuh. Chen Wenliang memandang Su Tianzuo dan orang lain yang juga turun gunung, dan kemudian berbisik, semuanya, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tolong ikuti aku ke tempat tersembunyi. Chen Wenliang ingin menceritakan kisah tentang Su Tianzuo yang bergabung dengan Sekte Tianzanfa untuk menangani semua apoteker. Terlepas dari apakah Zhen Yuandao percaya atau tidak, dia akan selalu mengatakannya. Ketika Zhen Yuandao dan yang lainnya melihat ini, mereka mengikuti Chen Wenliang menuju tempat persembunyian dengan keraguan di wajah mereka. Pada saat ini, Su Tianzuo memandangi Gunung Kuali Obat yang runtuh dan mengerutkan kening. Sialan, gunung itu runtuh bahkan sebelum warisan Dewa Pengobatan diperoleh, dan saya tidak mendapatkan harta apapun. Sungguh sial. Presiden Su, saya tidak melihat satu pun anggota keluarga Diao. Mungkinkah semua anggota keluarga Diao tidak kehabisan? Kata Bao Longsing. Baru pada saat itulah Su Tianzuo menyadari bahwa tidak ada Diao Changmin dan seluruh keluarga Diao yang muncul. Wajah Su Tianzuo berubah jelek, dan dia berkata dengan ekspresi tegas, tidak ada seorang pun di keluarga Diao yang hilang. Itu berarti bukan karena mereka tidak kehabisan, tapi mereka mungkin terbunuh sebelum Gunung Yaoding runtuh. Dibunuh. Siapa yang bisa membunuh semua orang di keluarga Diao? Bao Longsing sedikit terkejut. Kami berencana membunuh orang lain, bukankah ada seseorang yang berencana membunuh kami? Setelah Su Tianzuo selesai berbicara, dia melihat ke arah Chen Wenliang dan yang lainnya. Dia belum tahu, tapi Chen Wenliang sudah mengetahui rencana mereka. Semuanya, Gunung Yaoding telah runtuh sekarang. Tolong segera tinggalkan Pulau Yaoshen. Saya sudah menyiapkan perahu roh. Sekte Tianzan Dharma tiba-tiba menyerang Pulau Yaoshen. Ayahku telah pergi untuk menghentikan mereka. Silakan segera pergi. Ini akan sudah larut malam. Ouyang Wufeng buru-buru mendatangi apoteker dan berkata dengan keras. Apa? Sekte Zantianfa menyerang Pulau Yaoshen. Banyak orang yang benar-benar bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Su Tianzuo sedikit mengangkat sudut mulutnya. Saya tidak menyangka bahwa Tianzan Dazong sangat dapat dipercaya dan benar-benar menyerang terlebih dahulu. Presiden Su, haruskah kita juga mengambil tindakan? Bao Longsing bertanya. Tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Jangan mengambil tindakan untuk saat ini, dan lihat bagaimana reaksi orang-orang ini. Sekarang Gunung Yaoding telah runtuh, Pulau Yaoshen telah kehilangan maknanya. Jika kita mengambil tindakan sekarang, apa yang akan terjadi jika Sekte Tianzan Dharma tiba-tiba mengungsi? Pada saat itu, bukankah kita akan menjadi sasaran kritik publik dan tidak mendapat tempat di dunia surga dan manusia? Su Tianzuo menganalisis. Jika Gunung Yaoding runtuh, Pulau Yaoshen tidak akan ada artinya. Jika Zantian Fazong mengetahui bahwa Gunung Yaoding runtuh, mereka pasti tidak akan menghabiskan banyak uang di pulau terpencil. Jika Tianzan Dazong mundur, bagaimana mungkin orang seperti Su Tianzuo bisa berurusan dengan semua apoteker di surga dan dunia manusia? Analisis Presiden Su benar. Kami akan menunggu dan melihat apa yang terjadi sekarang. Bao Longsing mengangguk. Menunggu dan mengamati perubahan hanyalah salah satunya. Selanjutnya, kita harus mendesak orang-orang ini untuk melawan sekte penghancur surga. Hanya dengan cara inilah sekte penghancur surga akan mengambil tindakan terhadap mereka. Sekarang Pulau Yaoshen tidak lagi cocok sebagai medan perang. Kita hanya perlu menghasut orang-orang ini untuk melawan Tianzan Dazong, dan kemudian kita akan mampu bersaing dengan Snipe dan Klam serta mendapatkan keuntungan. Su Tianzuo berkata dengan ekspresi bangga. Ya,
Biarkan Tianzan Dazong bertarung dengan orang-orang ini. Lalu kita akan membereskan kekacauan ini. Metode Presiden Su sangat pintar. Bao Longsing sangat tersanjung. Saat ini, Chen Wenliang telah memberitahu keluarga Zhou dan Zhen tentang konspirasi Su Tianzuo. Ketika mereka mengetahui bahwa Su Tianzuo berkolusi dengan Sekte Fa Tianzan, banyak orang yang merasa marah. Hanya saja saat ini tidak ada yang menunjukkannya, mereka semua pura-pura tidak tahu. Tuan Ouyang, kami datang ke Pulau Yaoshen untuk mengadakan konferensi ahli pengobatan. Sekarang Sekte Zantian Dharma menyerang kami, bagaimana kami bisa melarikan diri demi hidup kami? Setiap orang dapat membunuh seorang penggarap setan seperti Sekte Fa Tianzan. Kami, rakyat, memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal. Kami tidak boleh membiarkan Pulau Yaoshen menanggungnya sendirian. Kita semua harus bekerja sama untuk melawan sekte penghancur surga. Su Tianzuo berdiri dan berkata dengan penuh semangat, "Ya, kita tidak bisa hanya berpangku tangan dan lari demi hidup kita sendiri." Bao Longsing juga bersorak. Banyak apoteker yang tidak tahu apa-apa mulai merespons. Hanya Chen Wenliang, Zhen Yuandao dan lainnya yang memandang Su Tianzuo tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ouyang Wufeng sangat tersentuh saat melihat Su Tianzuo sebenarnya ingin memimpin orang-orang mengikuti Pulau Yaoshen untuk melawan bersama. Presiden Su, terima kasih telah memikirkan Pulau Dewa Pengobatan kami. Namun, ayah saya mengatakan bahwa Anda harus meninggalkan Pulau Dewa Pengobatan dengan selamat. Keahlian kuat sekte penghancur surga bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani, kata Ouyang Wufeng. Tuan Ouyang, meskipun kita mati, kita tidak akan pernah membiarkan Pulau Yaoshen menanggungnya sendirian. Su Tianzuo berkata dengan benar. Zhou Qian, Zhen Yuandao, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah kamu ingin melarikan diri? Itu masih keluarga medis terkenal. Menurutku itu omong kosong. Bao Longsing melihat bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Zhou atau keluarga Zhen yang mengatakan apapun, jadi dia dengan sengaja mengejek. Anda, Zhen Yuandao dan Zhou Qian tiba-tiba menjadi marah dan ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh Chen Wenliang. Chen Wenliang melihat bahwa Su Tianzuo dan yang lainnya jelas-jelas dengan sengaja meminta semua orang untuk bertarung dengan sekte penghancur surga. Semuanya, kami di Pulau Yaoshen menghargai kebaikan Anda, tetapi tidak ada dari Anda yang perlu pergi, jadi Anda harus segera pergi. Rekan Daois Chen telah pergi membantu. Aku harus menghentikannya secepat mungkin, jadi aku tidak bisa membawamu pergi. Setelah Ouyang Wufeng selesai berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tuan Ouyang, apakah Anda mengatakan bahwa Chen Ping pergi untuk berurusan dengan sekte penghancur surga? Liu Ruyan mendengar ini dan bertanya dengan cepat. Ya, saat aku bergegas, aku bertemu Dao You Chen. Setelah dia mendengarnya, dia bergegas membantu ayahku. Jadi aku harus menghentikannya secepat mungkin untuk mencegah dia mati sia-sia. Setelah Ouyang Wufeng selesai berbicara, tubuhnya langsung melompat. Liu Ruyan memandang Ni Heng, lalu mereka berdua mengejarnya. Sekarang mereka tahu Chen Ping telah pergi, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri sendirian. Ketika Chen Wenliang melihat ini, dia mengikuti Zhou Qian dan Zhen Yuandao dan berkata, sekarang rekan Daois Chen telah pergi, kita tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Ayo pergi. Orang-orang seperti Chen Wenliang semuanya diselamatkan oleh Chen Ping. Jadi sekarang Chen Ping dalam bahaya, mereka tidak akan pernah mengabaikannya. Segera, semua orang bergegas ke pelabuhan Pulau Yaoshen, menaiki perahu roh, dan langsung menuju pertempuran. Saat ini, Chen Ping telah menggunakan langkah pengendalian kebakaran untuk segera mendekati area pertempuran. Ledakan. Dengan suara keras, Chen Ping menemukan bahwa bagian depannya dipenuhi asap. Ratusan orang mengenakan jubah hitam, menutupi wajah mereka, dan terus-menerus melakukan mantra, sementara Ouyang Xing dan banyak murid dari Pulau Yaoshen dengan putus asa melawan. Di bawah kaki Ouyang Xing, beberapa perahu roh telah hancur, mengepulkan asap. Mantra sihir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit,
terus-menerus membombardir semua orang di Pulau Yaoshen. Ouyang Xing menggunakan kumbang emas yang tak terhitung jumlahnya untuk terus menyerang mantra sihir di sekitarnya. Kekuatan gigitan kumbang emas ini sangat besar. Namun, petak-petak kumbang emas juga mati, dan tubuh kumbang emas mengapung di seluruh lautan. Tanpa kumbang emas ini, Ouyang Xing dan yang lainnya mungkin tidak akan mampu bertahan. Meski begitu, murid-murid dari Pulau Yaoshen terus-menerus diserang dan dibunuh oleh mantra. Tuan Pulau, kita tidak tahan lagi. Jika kita tidak pergi, kita semua akan mati di sini. Seorang tetua berkata dengan keras kepada Ouyang Xing. Kita tidak bisa pergi. Tunggu sebentar. Saya tidak tahu apakah apoteker di pulau itu sudah pergi. Ouyang Xing mengertakkan giginya. Meskipun semuanya mati, dia masih harus menunda lebih lama lagi. Jika semua apoteker diblokir di Pulau Dewa Pengobatan, mungkin tidak akan ada lagi apoteker di dunia manusia pada hari itu. Ouyang Laur, apakah ada gunanya perjuangan putus asamu? Itu hanya menunda beberapa saat, tapi hasilnya tetap sama. Seorang pria bertopeng mengejek Ouyang Xing.